Next, jangan lupa keberkahan. Robi anzil munjala mubaraka wa anta jadi selalu bertambah kebaikan 10 kali tiap pagi ya. Kesehatannya, keluarganya, kariernya dan lain sebagainya ya, berkah. Next. Saya tetap goes sama lansia, tapi tidak jauh-jauh ya. Paling banter ya 25, 42 saya pernah tapi kram saya ya. Paling 25 gocapan, goes cari sarapan ya, tujuannya cari pecel, rawon dan lain sebagainya ya, sama lansia. Saya tidak ikut lansia sing terlalu ekstrim. Kemarin 80 tahun, Pak, saya boleh goes? Ya boleh Pak, kalau itu memang hatinya panjenengan gitu. Ternyata diam-diam dia goes ke Magetan. Akhirnya ketemu di Puskesmas Kertosono, kepalanya dijahit rolas ya. Itu orang tua biayaan ya itu ya. Saya deket-deket aja wes ya. Pokoknya harus olahraga, gerak. Next. Saya berkebun ya, 2,5 tahun tidak kemana-mana, saya berkebun, nanem. Tapi tidak saya jual, saya bagikan ke warga. Jadi pas warga jalan-jalan, tuh panen lombok, panen terong, panen timun ya, pepaya, saya kirim ke Jakarta, saya bagikan ke warga. Next, timun, ini belimbing. Jadi kalau tensi tadi tidak bisa turun yang tinggi, kalau yang mudah, yang rendah kan makan sate, olahraga ya toh. Yang tinggi harus diturunkan dengan apa? Timun, seledri, belimbing. Kalau tidak mempan ya ke puskesmas, minum obat yang ringan, amlodipin. Tapi harus turunkan 120, soalnya targetnya itu bisa ke otak, bisa ke jantung, bisa ke ginjal. Cuci darah yang banyak kan karena diabetes dan hipertensi, hati-hati. Setiap minggu harus ngecek sehari. Ini ibu saya 89 tahun, masih aktif ya. Tapi giginya ompong, tapi masih jalan-jalan. Cicitnya 16. Senangannya hanya satu, duit. Seneng itu pokok. Tapi bukan untuk ibu saya, untuk cicitnya. Ada yang sunat, ada yang masuk TK, ada yang masuk gini. Itu clear mind Mas ya. Kegiatannya hanya ngaji, ya ngaji dan senang. Ini nanti 17 Agustus persis 90 tahun, ya. Ini saya 5 bersaudara dibesarkan, saya paling kecil. Semuanya banyak di tingkat pendidikan. Satu di Perbanas, yang kedua guru bahasa Islam, guru agama Islam, yang ketiga bahasa Jepang, dosen bahasa Jepang, yang keempat dosen bahasa Inggris, terus saya. Ya. Nah, banyak guru. Sekarang anak saya nurun dosen, ya. Yang kedua chef, yang ketiga saintek. Ini ibu saya 89. Next. Ini saya dapat penghargaan selain dokter teladan, dokter kesehatan lingkungan, kemarin dokter terbaik di RSUD Dr. Stomo ya. Ini direktur saya Profesor Citra, Profesor Wawan. Jadi profesor memberikan penghargaan kepada kompresor. Saya kompresor. Tapi pangkat saya sudah 4E ya. Mulai sejak 2017 4E saya ya, udah mentok. Nanti pensiun 4F ya. Kalau ada. Next. Nah, saya seorang pecinta alam, pendaki gunung saya ya. Jadi selain pemain sepak bola, juara tenis, saya cinta dengan alam. Ini naik gunung kalau liburan, next. Nah, yang cari saya Blue Fire ya, api biru. Ini ada di Swiss sama di Ijen ya, di Banyuwangi. Next. Saya kalau ke Mataram, ke Banyuwangi mesti tidak lupa naik ke sana. Next, jam 12 malam berangkat pakai ini masker sama pakai lampu sekarang ya. Next, Blue Fire-nya muncul sebelum jam 4 ya. Kalau lebih dari jam 4 kadang-kadang enggak kelihatan. Next, ini di pegunungan tertinggi di Indonesia. Next, ini waktu di pegunungan Alpen ya, di Swiss, lebih berat, lebih sulit medannya ya. Tapi enggak usah nyari saya, yang saya enggak ada ini. Ini orang barat ya. Saya enggak usah jauh-jauh. Semeru ae kelenger kok ya. Lapo adik ke sana. Tapi bahwa kita harus sampai di puncak untuk itu. Dengan berbagai upaya, dengan semangat yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Semoga SMK 1, SMA Islam 1 Blitar ini terus melejit ya. Jangan lupa pertahankan inovasi, kreasi ya. Ada kesulitan kita hadapi bersama-sama. Memang berat tapi dengan leader yang luar biasa ini insya Allah akan berhasil. Itu yang bisa saya, dan saya appreciate sekali, matur nuwun bisa melihat luar biasa dari SMK ini menjadi contoh untuk semua, dari lingkungannya, kesehatannya, gedungnya, ini luar biasa. Dan
paling saya seneng adalah mic-nya luar biasa. Berarti panitia ini spektakuler. Tepuk tangan untuk panitianya dan juga seluruh keluarga besar SMK Islam 1 Blitar ini luar biasa. Matur nuwun, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada seperempat jam untuk kita bisa tanya jawab. Cek. Terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Dr. Agus atas. Tepuk tangan untuk Bu Fitri dulu, moderator. Terima kasih Bapak, terima kasih kepada Dr. Agus atas materi yang begitu mendalam, inspiratif dan penuh makna. Tepuk tangan sekali lagi untuk beliau. Bapak Ibu yang berbahagia serta pemirsa YouTube yang mungkin juga memiliki pertanyaan, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang hadir di Aula Pondok Pesantren Al Muhsin ini yang memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi atau ingin berkonsultasi lebih lanjut terkait materi yang telah disampaikan oleh Pak Agus, kami persilakan untuk mengangkat tangan dan mohon sebutkan nama sebelum mengajukan pertanyaan. Untuk sesi awal ini akan kita buka untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Monggo silakan Bapak Ibu. Oke, monggo silakan. Mohon bantuan untuk distribusi mic, Pak Jainal. Ada. Ada masih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya satu buah pantun dulu. Beli garam ke pasar Serengat. Cakep. Jangan lupakan membeli nanas. Cakep. Yang jawab salam dengan semangat. Saya doakan hutangnya cepat lunas. Amin. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu pantun lagi buat Pak Agus. Dari Serengat ke Surabaya, beli sarung diwadahi kardus. Sungguh kami sangat bahagia karena pagi ini ketemu dengan Dr. Agus. Oke, perkenalkan dulu Pak Dr. Agus, nama saya Heru Agus Pramana. Sama-sama ada Agusnya, cuman beda nasab dan nasib saja sama jenengan. Oke, selanjutnya gini Pak Agus. Akhir-akhir ini sebagai ngajar apa? Oh ya, saya di jajaran staf pengajar di SMK Islam 1 Blitar di jurusan TSM untuk mengajar di bidang sepeda motor ya. Praktek. Oke, langsung saja Pak Agus, mohon izin. Akhir-akhir ini terjadi tren yang namanya puasa IF atau intermittent fasting. Untuk itu mohon dijelaskan dari Pak Dr. Agus, apakah tren ini bisa atau baik kita lakukan atau mungkin ada efek negatifnya atau gimana? Karena di narasi itu menyebutkan bahwasanya semakin kita sering dan lama mengosongkan lambung, maka tubuh kita akan semakin sehat. Itu ada dari beberapa narasumber. Terus kemudian yang kontra lagi, ada salah satu dokter yang namanya Dr. Han itu mengatakan bahwasanya orang yang tidak pernah melakukan sarapan pagi itu 10 kali lipat rentan terkena yang namanya stroke. Oke, mungkin itu aja yang perlu saya tanyakan. Mohon penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi puasa itu mesti bagus ya. Sumutasihu, berpuasalah nih saya akan sehat. Itu detoks daripada racun-racun ya. Yang penting itu detoks daripada penyakit hati tadi yang merupakan sumber dari segala macam penyakit. Kita menjadi lebih lebih bisa latihan sabar dan lain sebagainya. Ya. Jadi
bagus. Ada puasa itu yang tren, monggo silakan. Puasa Senin Kemis bisa, puasa Daud yaitu juga puasa. Makanya tapi saya enggak terlalu fanatik. Intinya enggak terlalu fanatik ya. Saya puasa Senin Kemis. Tapi kalau ada kegiatan yang maksimal, artinya saya enggak mau gaya kayak saya harus menghormat orang. Saya fleksibel saja. Saya rapat dengan orang, penting ya Kemis enggak puasa, Senin bisa puasa lagi. Nyonya saya juga demikian, senang puasa, alhamdulillah ya sehat. Intinya gitu. Jadi boleh intermittent sekarang 16 enggak makan dan lain sebagainya, nanti boleh minum dan lain sebagainya. Itu karena sumbernya penyakit itu di perut. Tadi teori yang terbaru, gut brain microbiota di sini. Makanya hati-hati kalau orang sudah buang airnya enggak lancar. Kencing enggak lancar, buang air enggak lancar. Itu harus dievaluasi cepetan. Ya. Makanya sayur, buah-buahan, ikan laut itu sangat bagus. Nek bisa sehari sekali, maksimal itu 2 hari sekali, itu maksimal sudah tidak bagus. Nek 3 hari sudah tidak sehat, itu sudah tidak normal. Karena sisa metabolisme itu gerus ke usus, ya, terus beredar di dalam pembuluh darah. Makanya teori gut brain mikrobiota itu kan dengan probiotik itu kan flora normal. Makanya kenapa orang desa itu kenapa kok lebih sehat? Karena dia makannya alami. Dicuci, timun cuci, sayuran dicuci itu lebih kuat itu teorinya itu, lebih bahagia. Nah, kebahagiaan itulah yang mengeluarkan hormon-hormon positif. Tapi kalau makan yang instan seperti sekarang yang ada, bukan berarti tidak boleh ya, tapi kalau itu terus-terusan itu terjadi anxious generation, generasi pencemas, gampang tersinggung, gampang marah dan lain sebagainya. Makanya gizi itu penting, kuncinya adalah gizi cukup seimbang. Makanya harus ada sayur, buah-buahan dan lain sebagainya. Nah, untuk makan, saya memang tidak terbiasa makan pagi, tapi saya mesti susu. Makanya untuk yang sudah di atas 50 tahun, itu 1 minuman harus ada susu. Harus ada 1 gelas, terserah mau apa aja. Mau susu asli, mau etawa, mau kaleng, yang penting jangan ASI. Kalau ASI itu tambah komplikasi ya, tambah mencret karena sudah expired ya, expired. Jadi saya dulu sejak kecil memang makan saya intip, rajin. Tapi susu itu 1/4 liter mesti itu. Jadi untuk anak-anak stunting sekarang itu kembali ASI itu penting. Jadi Mas apa tadi panggilannya Mas Agus ya sama ya. Puasa Mas. Itu cita-citanya selain kesehatan ya, beda. Kesehatan, kontrol tadi yang bahaya-bahaya tadi terkontrol. Cuman istiqomah nanti ya. Kemudian keinginannya itu gampang dikabulkan dengan prihatin itu dengan doa-doa itu.